Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayatullah dari jurusan Ilmu Kelautan 2020. Saya di sini akan menjelaskan mengenai laporan kedua, yaitu pengamatan sel. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada video, saya akan menjelaskan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yaitu sel hewan. Sel hewan ini meliputi dari mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, sentriol, lisosom, sel, membran sel, sitoplasma atau protoplasma, inti sel, dan ribosom mitokondria, kloroplas, dan terakhir vakuola. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom dan sentriol, kecuali tumbuhan tingkat rendah. Sel hewan juga memiliki dua sentriol di dalam sentrosom. Saat pembelahan tiap sentrosol saling memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan. Berdasarkan struktur yang terdapat pada sel tumbuhan dan hewan, mereka memiliki organel yang perannya berbeda-beda. Perbedaan ini berdasarkan fungsinya masing-masing. Terjadinya perubahan fundamental pada sel hewan seperti dinding sel dan kloroplas karena organel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi sel tumbuhan dan berada di luar membran plasma. Dinding sel dapat dijumpai pada sel tumbuhan. Bahan utama penyusun dinding sel adalah selulosa dan tersusun dari unit-unit glukosa. Dinding sel juga berfungsi sebagai penyokong mekanik dan memberi bentuk pada sel. Secara umum, dinding sel pada tumbuhan terdiri atas dua, yaitu dinding primer dan dinding sekunder. Ada dua macam sel eukariotik yang mempunyai materi penyusun relatif berbeda, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur dasar sel hewan dan tumbuhan adalah sama, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kedua sel tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan lingkungannya, sehingga ada perbedaan. Beberapa perbedaan antara lain, pada tumbuhan terdapat dinding sel vakuola demplastitisida, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.